Pertama, siapkan ikan kembung. Ini aku pakai 500 gram ya teman-teman. Sudah dibersihkan, sudah siap dipakai. Sisihkan dulu. Kemudian siapkan bumbunya. Ini bumbunya mau aku haluskan, kecuali tomat, cabai rawit, serai, dan juga asam jawanya ya. Nanti asam jawanya aku pakai sedikit aja ini. Nah, ini bumbunya udah selesai dihaluskan ya teman-teman. Kemudian ini mau aku tambahkan asam jawa. Ini aku pakai setengah aja ya. Kemudian siapkan wajan. Ini aku mau goreng dulu bumbunya. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan cabai dan serainya. Kemudian tambahkan minyak goreng. Ini minyak gorengnya jangan banyak-banyak ya. Kemudian tumis sampai harum ya teman-teman, supaya cabenya nggak langu. Nah, ini bumbunya udah mateng. Ini udah harum banget. Kalau udah mateng kayak gini bumbunya, kemudian tambahkan air. Ini air aku pakai 2 gelas ya teman-teman, atau 400 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar dan masukkan ikannya. Kemudian tambahkan kaldu. Ini aku pakai 1/4 sendok makan. Terserah mau pakai kaldu jamur, penyedap juga boleh. Terserah ya, pokoknya yang sedap-sedap rasanya. Dan tambahkan garam. Ini sepakai 1/4 sendok makan juga. Yang suka masakannya pakai gula boleh ditambahkan gula ya teman-teman. Kemudian ini kita balik sesekali aja, jangan dibolak-balik biar nggak hancur ikannya. Dan masak sampai ikannya matang. Ini nggak lama masaknya, paling sekitar 5 menitan ini ikannya udah matang. Kalau teman-teman suka yang kuahnya sedikit, bisa dibuat sampai menyusut kuahnya ya teman-teman. Nah, ini ikannya udah matang ya teman-teman. Ini boleh diicip-icip, kalau kurang garam atau kurang penyedap boleh ditambahkan. Nah, di tahap ini juga kalau teman-teman mau menambahkan kemangi juga boleh ya. Ini tomatnya kita masukkan. Kalau ada kemangi boleh ditambahkan kemangi, aduk-aduk lagi. Pokoknya selalu koreksi rasa, kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Dan ini udah bisa disajikan ya. Sajikan bersama nasi hangat supaya lebih nikmat. Pertama, siapkan ikan asin dan tempe. Ini tempenya aku pakai setengah papan ya teman-teman. Ini tempenya kita potong-potong. Nah, ini udah selesai dipotong bahan-bahannya. Ikan asinnya juga udah bersih. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan bumbunya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat hijau. Ini bumbunya semua kita iris aja. Ini bawang merahnya aku pakai agak banyak ya, karena kecil-kecil. Kalau teman-teman pakai yang besar, ini bisa pakai 5 aja. Nah, ini bumbunya selesai dipotong, kemudian kita siap untuk menumis ya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Ini minyaknya aku pakai agak banyak. Kemudian masukkan bumbu yang kita iris tadi, kecuali tomatnya. Aduk, goreng sampai bumbunya harum.
Masukkan tempe dan juga ikan asinnya. Ini kita masak sebentar. Air, ini airnya aku pakai 300 ml atau 1,5 gelas. Kemudian aduk lagi sampai mendidih. Tambahkan 1/4 sendok makan kaldu ayam, atau bisa diganti dengan penyedap ya, penyedap lainnya. Jangan tambahkan garam karena ini udah asin. Kemudian masukkan tomatnya. Tambahkan santan, ini aku pakai 30 ml atau setengah bungkus. Kemudian aduk lagi. Nah, ini udah mateng ya teman-teman. Ini tuh enak banget, bisa ngabisin nasi banyak pokoknya. Pertama, siapkan ayam. Ini aku pakai ayam bagian paha atas. Dan ini ayamnya udah dicuci bersih ya teman-teman. Ini tinggal kita pakai aja. Kemudian ayamnya ini kita iris-iris. Aku potongnya ini kecil-kecil ya teman-teman, biar nanti ayamnya empuk. Setelah ayamnya selesai, kita potong-potong kayak gini. Kemudian pindahkan ke wadah. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Ini kita aduk sampai garam dan ayamnya tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini supaya ayamnya nggak keras saat kita goreng ya teman-teman. Aduk-aduk sampai ayam dan tepungnya ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan. Kemudian siapkan bumbunya. Di sini bumbunya aku pakai daun bawang, cabai merah besar, bawang bombay, cabai rawit aku pakai 4 buah, sesuaikan pedesnya ya. Kemudian bawang putih aku pakai 2 siung. Kalau teman-teman mau pakai jahe boleh ditambahkan ya, ini aku nggak pakai jahe. Kemudian potong-potong bumbunya. Nah, ini bumbunya udah selesai dipotong-potong ya teman-teman. Kemudian kita siap menumis. Pertama, masukkan dulu minyak yang banyak ya, ini untuk goreng ayam. Panaskan dulu. Setelah panas, masukkan ayamnya. Ini aku goreng sekaligus ya teman-teman. Jadi 250 gram langsung aku masukkan semua ke wajan. Dibolak-balik sampai ayamnya ini matang ya teman-teman. Jangan ditinggal karena ini gorengnya nggak lama. Nah, ini ayamnya udah matang. Kemudian angkat dan tiriskan dulu. Kemudian minyaknya dikurangin ya teman-teman untuk kita menumis bumbu. Masukkan bawang putih dan cabai rawit. Ini kita tumis sampai harum. Setelah harum, tambahkan air. Ini airnya aku pakai 100 ml. Kemudian aduk-aduk.
Tambahkan kaldu ayam bubuk, ini aku pakai 1/4 sendok makan. Jangan tambahkan garam dulu ya teman-teman, diicip dulu takut nanti keasinan. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian tambahkan lada hitam. Ini lada hitamnya aku sengaja pakai agak banyak ya teman-teman, supaya ayamnya harum. Aduk-aduk. Kemudian masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan bumbunya meresap ke ayam ya. Setelah bumbunya meresap, masukkan sisa bumbunya, daun bawang, bawang bombay dan cabai. Ini kita aduk-aduk lagi. Dan ini udah matang ya teman-teman, bisa disajikan. Diicip-icip dulu, kalau kurang bumbu, kurang garam atau kurang penyedap bisa ditambahkan ya. Dan ini udah disiapkan ya teman-teman. Ini tuh enak, praktis, cepet masaknya. Ini sayuran yang harus kita siapkan. Pertama siapkan bayam, ini aku pakai 2 ikat. Kemudian labu siam aku pakai 2 buah, ini yang ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian wortel aku pakai 2 buah. Dan semua sayurannya ini udah aku cuci bersih, tinggal dipakai ya teman-teman. Kemudian kita potong dulu labu siam dan juga wortelnya. Nah, setelah selesai dipotong, ini sayurannya kita sisihkan dulu. Ini bumbu yang aku pakai ya teman-teman, bawang putih, bawang merah, kencur, kemudian setengah sendok makan ketumbar. Ini kita haluskan ya. Nah, ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Kemudian kita siap untuk memasak. Ya, ini minyaknya sedikit aja ya, karena kita langsung pakai untuk kuahnya nanti. Masukkan bumbu yang kita ulek tadi. Kita tumis sampai harum. Nah, ini bumbunya udah harum ya teman-teman. Tambahkan air. Ini airnya aku pakai 1200 ml ya teman-teman. Kita tunggu mendidih dulu. Tambahkan kaldu bubuk. Kalau nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Nah, setelah airnya mendidih, masukkan wortel dan labunya. Kita masak terlebih dahulu ya. Masak dulu wortel dan labunya sampai matang. Setelah wortel dan labunya matang, masukkan bayamnya. Masak sampai bayamnya matang. Ini bayamnya udah empuk ya teman-teman. Tambahkan santan. Nah, aku pakai 1 bungkus ya. Kita aduk.
Nah, ini udah selesai. Dites rasa ya teman-teman, sesuaikan selera. Kalau kurang asin bisa ditambahkan garam, tapi ini punya aku sudah pas, udah enak banget. Udah, kita matikan dan kemudian bisa disajikan ya. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Ini tuh seger banget, enak banget pokoknya. Tinggal dibuatkan sambal bawang dan juga gorengin tempe. Ini tuh udah mantap. Pertama, siapkan 2 papan tempe. Kemudian tempenya ini kita potong-potong ya teman-teman. Untuk pemotongannya ini tidak perlu terlalu tipis ya, karena ini kita mau buat orek basah. Ini tempenya udah selesai dipotong-potong, kemudian pindahkan ke wadah dan siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Bumbunya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, cabenya aku mix hijau dan merah. Atau untuk penggunaan cabai sesuaikan selera ya. Kalau teman-teman nggak pakai juga bisa di skip ya. Ini bumbunya udah selesai diiris-iris ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak. Ini minyaknya pakai agak banyak ya untuk goreng tempenya. Panaskan dulu. Setelah panas baru masukkan tempe yang udah kita potong tadi. Goreng tempe sampai setengah matang ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya teman-teman, nggak perlu terlalu kering. Kemudian ini tempenya kita angkat, tiriskan dulu. Dan sisa minyaknya ini kita gunakan untuk menggoreng bumbu ya. Masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Untuk cabai aku taruh di belakang ya, supaya tampilannya lebih cantik. Goreng sampai bumbunya harum. Tambahkan kaldu bubuk, terserah mau pakai sapi atau ayam, sesuai selera aja. Kemudian lada bubuk dan garam. Aduk-aduk, dan untuk penambahan gula nanti aku di belakang ya teman-teman, setelah aku tambahkan kecap dan semua tempenya masuk. Ini aku tambahkan air asam jawa 1 jempol atau yang 1 bungkus 500-an itu. Larutkan dengan air, kemudian masukkan ke dalam bumbu yang udah kita siapkan kayak gini ya, dan tambahkan air. Ini airnya aku nggak banyak pakainya, sekitar 100 ml. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian tambahkan kecap. Untuk kecap ini aku pakai 3 sendok makan ya teman-teman. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan cabenya.
Dan masukkan tempe yang udah kita goreng tadi ya, aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata semua, baru boleh diicip-icip ya. Kalau teman-teman mau menambahkan penyedap rasa juga boleh, sesuaikan selera aja. Ini kurang gula ya teman-teman, kurang manis, karena kalau orek itu harus manis rasanya. Ini aku tambahkan gula setengah sendok makan. Kemudian aduk-aduk lagi sampai airnya ini meresap ke dalam tempe ya. Dan ini udah matang oreknya ya teman-teman. Bisa kita matikan apinya, kemudian bisa disajikan ya. Dan ini hasil orek tempenya. Ini masih panas banget, jadi aku icip-icipnya satu aja ya. Itu rasanya pas, enak banget pokoknya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.